Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPI TV dimanapun kalian berada, salam 24 jam. Saya Khofifah Nasution sebagai reporter PPI TV Mesir dan rekan saya Cahyadi Abdullah dalam program Serba Serbi. Nah teman-teman, kali ini kita berdua akan nyampain gimana sih cara masuk Universitas Al-Azhar dan bagaimana kita bisa mendapatkan beasiswa di Mesir ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan beasiswa, kita bakalan bahas dulu nih bagaimana proses masuk kuliah di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Mesir. Nah, untuk di sini tuh ada dua jalur. Yang pertama non beasiswa dan yang kedua beasiswa. Adapun untuk yang non beasiswa ini terbagi pada dua juga teman-teman. Satu jalur Kemenak dan yang kedua jalur Pusiba. Untuk Cahyadi sendiri dulu masuk ke Universitas Al-Azhar jalur apa nih? Aku kemarin masuk sini jalur Kemenak. Oh, jalur Kemenak. Mungkin bisa di-share sedikit pengalamannya agar teman-teman pada tahu. Iya teman-teman, jadi kalau kita mau masuk Universitas Al-Azhar lewat jalur Kemenak itu nanti 20 orang tertinggi nilainya dari hasil testing Kemenak itu bakal mendapatkan beasiswa langsung dari Al-Azhar sendiri. Jadi nanti teman-teman bakal dapat uang saku dan gratis kuliah di sininya. Nah terus juga apa sih yang harus dipersiapkan untuk masuk atau bisa lulus gitu ya. Gak jauh-jauh karena kita juga di Timur Tengah ya Pipa kuliahnya. Jadi yang penting itu pertama bahasa Arab, yang kedua Al-Quran, biasanya per tahun itu minimal 2 juz ya. Terus juga wawasan keagamaan seperti nanti tafsir, fikih dan lain sebagainya. Terus juga kadang dosen alumni Al-Azhar ataupun masyaikh yang bakal ngetes kita nanti itu biasanya nyanyiin ke kita motivasi apa gitu buat kita mau kuliah di sini, motivasi apa, terus ya pertanyaan-pertanyaan umum lah. Jadi dipersiapkan aja bahasa Arab biar kita lebih peluangnya semakin besar. Tapi nggak selalu juga menggunakan bahasa Arab. Terkadang juga ada yang dosen ngetesnya tuh pakai bahasa Indonesia. Tapi alangkah bagusnya kalau bahasa Arab kita langsung. Pipa sendiri? Kalau Viva dulu jalur Pusiba. Adapun tidak jauh beda teman-teman dengan jalur Kemenak. Tapi hanya saja membedakan kalau jalur Pusiba ini di situ bakalan memang dihadirkan para dakatir di Pusiba untuk mengetes atau menginterview bahasa Arab kita. Karena di Pusiba ini memang syarat atau persiapan yang betul-betul teman-teman persiapkan dari jauh-jauh hari itu adalah persiapan bahasa Arab. Karena nanti teman-teman bakal diwawancara ini sama dakatir di Pusiba. Dari situ menjadi tolak ukur seberapa banyak teman-teman menguasai bahasa Arab. Dan semakin tinggi hasil ujian atau hasil wawancara yang teman-teman dapatkan, maka semakin singkat kursus bahasa Arab yang bakalan nanti teman-teman lalui dan semakin cepat juga masuk kuliah di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Iya, jadi maksudnya mungkin sebelum kita kuliah di sini biasanya itu pemerintah ataupun Al-Azhar sendiri itu mengharuskan kita untuk les bahasa dulu ya 1 tahun baru kita kuliah. Jadi totalnya 5 tahun ya. Nah terus apalagi yang bisa kita bahas nih mengenai beasiswa yang bisa kita dapatkan sebagai mahasiswa Al-Azhar di Mesir. Adapun dari beasiswa resmi dari Al-Azharnya langsung, ini ada 6 jalur, 3 jalur pendaftaran umum dan 3 jalur pendaftaran khusus. Adapun dari pendaftaran umum, ini yang pertama Kemenak, yang kedua Kedubes, dan yang ketiga PBNU, Pengurus Badan Nahdlatul Ulama. Kemudian 3 jalur ini pendaftaran khusus. Yang pertama dari Pondok Pesantren Gontor, yang kedua
dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bojo Bone, dan yang ketiga dari MTS MA Al-Azhar Indo. Dan yang menjadi fun fact nih ya Viva, barusan aku udah ngejumlahin, ternyata yang barusan sebutin Viva yang 6 itu kan totalnya ada 6 jalur, terus kuota setiap masing-masing tuh kemenang kan ada 20, terus juga kedubes 40, terus pengurus PBNU 30, dan yang jalur khusus juga ada yang 80, 10, 10, dan pas dihitungin tuh Al-Azhar sendiri per tahun tuh nggak kurang menyediakan beasiswa penuh, secara penuh. Jadi kita dari tiket berangkat kuliah dibayarin, ketika lulus pun sampai tiket pulang itu dibayarin, itu jumlahnya 190 beasiswa Al-Azhar, dan itu fully funded, artinya kita tinggal belajar saja. Masya Allah ya Al-Azhar. Nah lanjut lagi kita ke pembahasan yang non resmi, artinya bukan dari pihak Al-Azhar. Ternyata banyak juga nih. Yang pertama ada dari lembaga di Indonesia, ada lembaga di Mesir. Yang kalau yang di Mesir ini kita bisa apply ketika kita sudah menjadi mahasiswa Indonesia, mahasiswa Al-Azhar di Mesir ini. Terus kita baru apply di lembaga-lembaga yang ada di Mesir ini. Nah, ada juga yang dari Indonesia, lembaga-lembaga Indonesia itu seperti ASPA. Itu kalau ASPA ini dia kemarin aku tanya-tanya ke temen, katanya harus salah satu syaratnya ya, itu harus dapat surat rekomendasi dari pondok pesantren dan harus terdaftar dulu menjadi mahasiswa Indonesia. Terus juga ada dari lembaga Indonesia itu beasiswa PBSB, yaitu siswa berprestasi ya, seperti santri yang berprestasi tahfiz misalnya, atau berprestasi dalam lomba-lomba, dan santri yang kurang mampu. Nanti jadi teman-teman bisa apply tuh kalau menjadi santri, terus masuk kategori ketiga tadi, misalnya tahfiz, lomba-lomba ataupun kurang mampu, bisa cari linknya, nanti teman-teman bisa apply, siapa tahu rezekinya di sana. Nah terus juga ada Basnas. Basnas itu yang mungkin bisa dijelasin sama Viva gimana Basnas? Nah kalau Basnas itu salah satunya syaratnya ya pastinya hafalan Quran harus disediakan. Kemudian yang kedua juga kita bakalan ada tes wawancara. Setelah kita dengarkan hafalan kita, dites dari segi hafalan, kemudian wawancara. Oh ya, satu lagi nanti ini hasil ujian di Al-Azhar kita setelah turun nilai itu bakalan kita ajukan ke panitia Basnasnya sendiri. Nanti beberapa minggu ke depan insya Allah bakalan turun nama-nama yang masuk ke Basnas, kurang lebih seperti itu. Oh jadi kita harus ngelaporin dulu nilai per semester kita ya? Iya benar. Jadi berarti ini penilainya mungkin ketika nilai kita lebih tinggi, berarti peluang kita juga jauh lebih besar. Ya. Seperti halnya di lembaga Mesir juga, ada yang namanya Baitul Zakat Kuwait, ada juga Majelis A'la seperti Basnasnya Indonesia tapi di Mesir gitu kan. Itu juga lumayan banyak kuotanya tahun kemarin. Persyaratannya hampir sama, yaitu surat rekomendasi dari KBRI. Nah habis itu kita takdim atau apply langsung ke tempat lembaganya ya. Habis itu oh iya, satu lagi persyaratannya surat keterangan dari kuliah nilai semester kita. Jadi ini juga menjadi penentu, salah satu penentu makin besar nilai kita. Misalnya nilai kita jaid atau mumtaz, yang artinya kalau di Indonesia mungkin IPK-nya harus 4 sampai 3 sampai 4 baru kita bisa apply. Semakin besar nilai IPK kita, semakin besar juga kemungkinan kita dapat beasiswa dari lembaga-lembaga yang ada di Mesir ini. Terus juga ada bus Azhar, itu biasanya online biasanya. Dan jangan lupa persiapin hafalan Al-Quran, kedua bahasa, dan jangan lupa terus berdoa. Semoga kalian beruntung. Saya Khofifah Nasution. Saya Cahadi Abdullah, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow akun sosial media kita dan subscribe. PPI TV Mesir, dari pelajar untuk pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.